Kita ada di sini karena kasih-Nya disatukan dalam kerajaan-Nya. GKKD ada, tinggikan namanya, Yesus Raja. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, mengucap syukur boleh bertemu kembali untuk bersama-sama kita belajar firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Saya berharap kita semua ada dalam kondisi yang baik, ada dalam kondisi yang sehat, karena kita percaya semuanya oleh karena penjagaan Tuhan dalam hidup kita. Ya baik, kita akan sama-sama belajar suatu firman Tuhan yang luar biasa, suatu janji Tuhan yang luar biasa. Nah, saya percaya ketika kita terus menggali firman Tuhan dan tidak jemu-jemu, bahkan semakin bertekun di dalam mempelajari firman Tuhan, bukan hanya mempelajarinya tetapi melakukannya juga, kita menjadi orang yang berhasil di dalam pengenalan akan Kristus Tuhan, dan kita akan menjadi para pemenang di dalam pertandingan iman. Ya, minggu lalu kita banyak berbicara mengenai pertandingan. Ya, ada suatu pertandingan yang harus kita selesaikan, yaitu adalah pertandingan iman kita. Kita harus mencapai garis akhir dan menyelesaikannya dengan baik, ya. Dan hanya orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam pengajaran yang baik, pengajaran yang sehat, merekalah yang akan menyelesaikan pertandingan iman dengan berhasil. Dan setiap orang yang menyelesaikannya dengan baik dan berhasil, ada upah dari Tuhan yang luar biasa, ya. Ajaib Tuhan kita, Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita akan belajar satu firman Tuhan, suatu janji Tuhan yang luar biasa, terambil dari kitab Mazmur, pasal 50 ayat yang ke-15. Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ini suatu janji yang luar biasa, dan janji ini adalah janji bagi umat Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah berfirman kepada umatnya. Dia tidak berfirman kepada umat yang lain, yang bukan umatnya. Dan tentunya janji ini adalah untuk anak-anaknya. Ya. Dan kita katakan kita adalah ahli warisnya. Ya, ahli waris dari setiap apa yang Tuhan janjikan. Jadi firman yang kita baca barusan itu adalah sesuatu yang menjadi waris kita, warisan kita yang sangat berharga. Ya, kalau berbicara warisan jangan berpikir hanya rumah, mobil, ya. Itu semua akan berakhir, itu semua sesuatu yang fana, yang tidak punya nilai kekekalan. Tetapi kita punya suatu nilai yang kekal, suatu warisan yang kekal, yaitu janji-janji Tuhan, firman-firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan janji ini adalah ya dan amin. Ya, yang berjanji adalah Allah, dan Dia pasti menepatinya. Ya. Dan ini sangat luar biasa. Sekali lagi, Allah berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Ya, bagi kita semua. Kita tahu hari ini adalah waktu-waktu kesesakan. Hari ini adalah waktu di mana semuanya mengalami kesulitan. Dalam bidang apapun juga ada hal-hal yang sulit. Tetapi tidak berarti semuanya menjadi putus asa, tidak berarti semuanya menjadi sudah berakhir semua, tidak. Karena kita percaya di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Banyak hari ini yang bisnisnya kolaps, banyak juga yang terpaksa ganti bisnis, terpaksa yang berubah haluan, banyak juga yang di PHK. Kenapa? Karena pandemi COVID ini cukup memukul bukan hanya satu bangsa, tetapi seluruh bangsa di dunia, satu bumi ini mengalami kegoncangan oleh karena COVID, ya, pandemi COVID-19. Tapi kita percaya itu tidak membuat kita undur, nggak membuat kita takut sama sekali. Kenapa? Karena kita punya janji ini. Dalam Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Amin. Kita akan belajar, dari hal ini kita dapat melihat, ya,
bahwa setiap orang, Allah tahu bahwa setiap orang, entah itu umatnya, entah itu bukan, pasti akan mengalami apa yang disebut kesesakan. Ya. Orang Kristen pun akan mengalami kesesakan. Ya. Orang yang percaya pun akan mengalami ada waktu-waktunya di mana ia mengalami masa sulit atau masa kesesakan. Ya. Dan Allah memberikan janji ini. Ini adalah suatu way out, sebuah jalan keluar dari kesulitan kita. Ya. Bahkan orang-orang percaya juga seringkali mengalami kondisi-kondisi yang sulit. Ya. Bukan hanya sekali, dua kali. Mungkin dia katakan keluar dari kesulitan yang satu, ada lagi kesulitan yang lain, ada lagi kesulitan yang lain, ada lagi kesesakan yang lain. Ya, nggak ada masalah bagi orang yang percaya selama dia mengingat janji Allah, selama dia memiliki janji Allah, yaitu Mazmur 50 ayat 15, maka kesesakan bukanlah sesuatu yang membuat dia down, yang membuat dia undur, yang membuat dia menjadi tarik rem tangan untuk melayani Tuhan. Tetapi justru kesesakanlah, kondisi kesesakanlah yang membuat dia semakin berseru kepada Tuhan. Setiap orang yang percaya semakin mendekat kepada Tuhan, semakin berseru, ya. Dan Allah meluputkan orang yang berseru, orang yang percaya dan berseru kepada nama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dan firman Tuhan berkata, engkau akan memuliakan aku, dan orang yang percaya itu akan memuliakan Allah dalam hidupnya. Ya, jadi kesesakan akan membawa orang yang percaya kepada suatu kondisi memuliakan Allah. Ya, jadi kita nggak boleh anti pada kondisi di mana kita ngalamin kesesakan, sehingga terkadang kita berpikir, di mana Tuhan? Katanya Tuhan baik, katanya Tuhan penuh berkat, katanya Tuhan menjagai langkahku sehingga aku nggak jatuh. Iya betul itu semua. Firman Tuhan itu begitu. Tetapi toh kondisi kesesakan pasti terjadi, pasti ada. Kenapa? Karena itu akan menguji iman kita. Kesesakan itulah justru Tuhan pakai untuk memproses iman kita semakin tumbuh dan semakin dewasa. Bukan kondisi yang nyaman yang Tuhan gunakan, tetapi justru dalam kondisi-kondisi yang sulit. Ya, kita bisa membaca dan mempelajari tokoh-tokoh Alkitab dari baik Kejadian sampai kitab Perjanjian Baru. Kita melihat bagaimana bagaimana para tokoh Alkitab yang sungguh-sungguh memegang janji Tuhan. Ia mengalami Tuhan ketika ia mengalami kesesakan, justru dalam kondisi yang sulit, dan berseru kepada Tuhan dan dilepaskan, dan mereka memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi kesesakan bukanlah sesuatu yang perlu kita takuti, bukanlah sesuatu yang perlu harus kita jadi anti, jadi alergi, atau bahkan membuat kita down. Ya, sekali lagi. Dan Allah mengizinkan kita ada dalam posisi sulit itu karena Allah ingin membentuk hidup kita. Kita bukanlah anak-anak gampangan, kita bukanlah anak-anak yang murahan. Ya, kondisi sesulit apapun, selama kita punya Tuhan, selama kita percaya akan janji, itu pasti terlewati. Kenapa? Bukan karena kita cakap, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu. Tetapi karena firman ini berkata, Allah lah yang akan meluputkan, Allah lah yang akan membebaskan, Allah lah yang akan melepaskan, Allah lah yang akan menyembuhkan. Ya. Dan ini luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Dan betapa luar biasa janji Allah dalam Mazmur 50 ayat 15. Dan saya merenungkan janji ini. Tetapi satu hal lagi, ketika saya merenungkan janji ini, saya mulai terpikir bahwa janji ini hanyalah milik umat pilihan Allah. Yang saya maksud adalah orang-orang yang bertekun di dalam pengajaran Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kebiasaan atau pada umumnya setiap orang ketika mengalami kondisi kesesakan, yang dia lakukan adalah mengeluh atau berkeluh kesah dengan apa yang terjadi, atau bahkan bersungut-sungut, ya, bersungut-sungut dengan kondisinya yang terjadi. Ya, ketika dia dipecat dari pekerjaan, dia menyalahkan atasan, dia menyalahkan perusahaannya.
ketika dia mengalami kesulitan di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, dia menyalahkan mungkin dosennya, menyalahkan kampusnya, ketika dia mengalami kesulitan mencari kambing hitam siapa yang salah, bahkan seringkali bersungut-sungut, ya, bahkan bersungut-sungutnya kepada Tuhan, ya. Kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel sepanjang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, hampir sepanjang jalan yang mereka lakukan adalah bersungut-sungut, ya. Bersungut-sungut itu yang selalu terjadi, sehingga mereka ditewaskan semua di padang pasir. Hanya Kaleb dan Joshua yang masuk ke tanah Kanaan, ya. Mereka lupa ada janji Tuhan bahwa Tuhan senantiasa setia di dalam hidup mereka. Tetapi mereka menggantikan harusnya berseru kepada Tuhan menjadi sungut-sungut di dalam hidup mereka. Jadi janji ini adalah hanya milik umat pilihan Allah yang mengenal Allahnya. Bahwa ketika berseru kepada Allah, Allah membebaskan dan meluputkan. Kebanyakan kita ketika dalam kondisi kesesakan mencari way out kita sendiri, mencari solusi kita sendiri. Ya, karena kita berpikir kita harus segera mendapatkan jawaban solusi dari masalah kita. Apa? Kita mulai berpikir dengan keras. Kalau saya pelajari firman ini, sebenarnya langkah pertama sebelum memikirkan way out-nya adalah berseru dulu kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Nah, Tuhan nanti akan kasih hikmat. Tuhan nanti yang buka jalan. Tuhan nanti yang pegang hati para raja. Tuhan nanti yang mengubahkan kondisinya. Ya, tanpa kita banyak terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena Allah lah yang bekerja. Allah lah yang tahu kondisinya. Allah lah yang maha kuasa. Allah lah yang sanggup mengubahkannya. Ya. Jadi yang pertama yang sederhana adalah berseru kepada Tuhan. Sepertinya sederhana berseru kepada Tuhan. Tetapi berapa banyak dari kita yang mau berseru? Ya. Jadi janji ini sebenarnya hanya dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Janji ini hanya akan dialami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, yang sungguh-sungguh bertekun di dalam pengajaran, ya, dan menyimpan janjinya di dalam hatinya. Daud berkata, aku menyimpan firman-Mu, perkataanmu, janjimu di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa, ya, supaya aku terlepas dari dosa. Ini sangat luar biasa. Saya katakan tadi bahwa manusia lebih sering mencari way out-nya sendiri, jalannya sendiri, upayanya sendiri. Karena menurut dia atau menurut kita harus ada segera sesuatu yang dilakukan. Tetapi untuk tinggal diam dalam hadirat Tuhan, untuk menantikan Tuhan, hanyalah orang-orang yang mengenal Allah. Maka janji di dalam Mazmur 50 ayat 15, bukan untuk semua orang, tetapi hanya untuk mereka yang percaya dan yang telah menyimpan janji-janji Tuhan di dalam hatinya, dan yang menuliskan janji firman di dalam loh hatinya yang terdalam, dan dia percaya kepada Tuhan. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa di dalam janji Tuhan tersimpan sesuatu yang sangat berharga sekali. Ya, tersimpan sesuatu yang luar biasa sekali. Ketika kita mengalaminya, kita semakin mengenal Allah kita, dan kita boleh mengalami Tuhan dalam segala kondisi, baik suka, baik duka, baik susah, maupun kondisi yang senang kita ngalamin Tuhan. Jadi bagaimana kita dapat berseru kepada Tuhan? Sederhana, ya, memang tentu di dalam suatu doa. Ya, di dalam waktu-waktu doalah kita berseru kepada Tuhan. Ya, di dalam waktu yang kita khususkan untuk berseru. Kita nggak bisa hanya berseru, kita kata, saya sudah berseru kepada Tuhan, tapi kita nggak menyisihkan waktu untuk berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan adalah berteriak, berdoa dengan sungguh-sungguh, mengerang di hadapan Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Ya, jadi tujuan yang sesungguhnya di dalam doa-doa kita adalah nama Allah dipermuliakan. Karena dalam Mazmur tadi kita lihat, dan engkau akan memuliakan aku. Setelah Allah meluputkan umatnya itu, orang yang percaya itu, apa yang terjadi? Orang itu akan memuliakan Allah. Itu yang sebenarnya. Jadi doa tujuannya adalah untuk kita memuliakan
Allah. Dan nama Allah dipermuliakan. Jadi kalau hari ini kita mengalami kondisi yang sulit, Bapak Ibu sekalian, mengalami kondisi kesesakan, ingat ayat ini, ingat firman ini. Firman ini nggak mudah, karena untuk berseru ada waktu. Ada masa di mana Tuhan menjawab, ada masa di mana rasa-rasanya Tuhan kok lambat. Tapi semuanya sebenarnya dalam ketetapan Tuhan. Dan dalam penetapan waktunya Tuhan, itu adalah waktu yang sempurna, waktu yang paling tepat. Ya, jadi jangan jemu-jemu untuk kita berseru kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk kita mencari wajah Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan kemenangan kita yang sejati. Kita mendapatkan sukacita kita yang sejati hanya di dalam Allah. Baik, demikian firman Tuhan. Sekali lagi saya akan bacakan firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Di dalam kondisi kesesakan, jangan bersungut-sungut, jangan cari kambing hitam, tetapi berserulah kepada Tuhan dan Ia akan meluputkan kita, dan kita akan memuliakan Allah. Seumur hidup kita akan memuliakan Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya dapat memberkati Bapak Ibu sekalian, dan biarlah persekutuan yang manis di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Ia datang. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Lapangkanlah